Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu peserta pelatihan membuat video pembelajaran seperti ruang guru tingkat nasional yang kami hormati, kepada Ibu Yuli, Ibu Vina yang sudah hadir yang kami hormati, dan kepada Bapak Ibu yang belum hadir, mungkin ada suatu hal yang harus diurus terlebih dahulu atau memang berhalangan hadir, yang kami hormati pula. Insya Allah pelatihan ini akan direkam sehingga Bapak Ibu semuanya yang belum sempat bisa menyimak kembali rekamannya. Nanti akan kita edit atau sedikit revisi ya, lalu kita upload ke channel kami sehingga nanti linknya akan kita bagikan dan bisa disimak kembali oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mengucapkan bersyukur, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya pelatihan membuat video pembelajaran seperti ruang guru gelombang 4 ya. Jadi pelatihan yang saya adakan ini dari sejak awal Desember, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, dan gelombang 4. Untuk gelombang 3, alhamdulillah, peserta sudah mulai mengerjakan penugasan, lalu diupload di channel YouTube mereka masing-masing, kemudian dikumpulkan ke saya, lalu saya cek, lalu mereka mengisi isian sertifikat, dan sertifikatnya kami bagikan langsung secara otomatis melalui email mereka. Dan alhamdulillah pada siang hari ini, Selasa tanggal 27 Desember. Mohon maaf ini belum saya ganti ya. Ini 3 Januari. Iya, Senin ya, Senin. 3 Januari. Oke, mohon maaf. 3 Januari sampai 6 Januari. Jadi nanti ada 4 hari. Desain saya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Senin hari pertama kita mengadakan meeting online ya. Harapannya video-video yang sudah saya share kemarin ya via Telegram sudah sedikit Bapak Ibu lihat, sehingga pada meeting online ini kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan dan kita diskusi bersama-sama. Itu hari pertama. Adapun hari kedua, ketiga, sampai keempat itu adalah waktunya Bapak Ibu sekalian praktek ya. Praktek untuk membuat video. Sebenarnya tidak harus pembelajaran. Misalkan mau membuat video promosi boleh, mau membuat video tentang motivasi boleh, dan video-video lainnya. Yang intinya adalah video tersebut adalah hasil karya Bapak Ibu sekalian, lalu diupload di YouTube, lalu dibagikan ke saya. Ada 3 hari waktu Bapak Ibu mengerjakan tersebut. Lalu kalau misalkan ada kesulitan bagaimana? Silakan nanti didiskusikan di grup Telegram. Seperti itu. Sehingga nanti untuk kedepannya, andaikan pelatihan ini sudah selesai, grupnya bagaimana? Insya Allah grupnya masih tetap ada, tidak saya hapus. Bahkan harapannya grup itu menjadi wahana sharing kita, ya sharing kita. Misalkan Bapak Ibu ingin sharing berbagai karya, ya silakan nanti di sharing di situ dan kita saling diskusi
dengan pengalaman-pengalaman kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, tak kenal maka kita ta'arufan ya Bapak Ibu sekalian. Siapa sih saya gitu kan? Iya. Ya, saya adalah Lutfi Adnan Muzamil. Saya merupakan guru matematika SMIT Darul Quran Gunung Sindur Bogor. Memang banyak orang yang mengatakan ya mungkin karena di media massa kan terkenalnya Daku gitu kan. Ini Iya. Deki gitu, Deki bukan Daku. Jadi memiliki yayasan yang berbeda dari Daku. Tempatnya ya di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor seperti itu. Dan alhamdulillah periode 2021 sampai 2024 saya diamanahi menjadi sekretaris MGMP Matematika Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat ya, Indonesia. Kemarin juga saya pasca memberikan pelatihan tentang Google Workspace for Education, kemudian manajemen digital information di MGMP Matematika tersebut. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2019 saya mendapatkan sertifikat sebagai Apple Teacher dan sebagai trainer dari Microsoft Innovative Educator. Jadi di samping saya menjadi praktisi Google Workspace for Education, saya pernah memberikan pelatihan tentang optimasi penggunaan Microsoft untuk pembelajaran. Seperti itu. Dan menjadi partner dari Websys EduTech. Websys itu sebuah layanan publik ya yang berbasis di pendidikan. Dan sebagai trainer serta YouTuber seperti itu. Adapun untuk alamat medsos yang saya miliki sebenarnya banyak ya. Hanya saja saya tulis 5. Ada YouTube LamFT Manjada Wajada. Facebook juga sama LamFT Manjada Wajada. Untuk Instagramnya Lutfi Adnan MZ. Untuk Telegramnya sebenarnya banyak ya. Tidak hanya cerdas matematika, ada cerdas YouTube. Bukan, pintar YouTube, pintar Google, pintar Office, pintar edit video, pintar Telegram. Nah, nanti Bapak Ibu kalau memang ingin gabung silahkan di searching saja pintar YouTube gitu. Nanti akan muncul. Itu adalah beberapa grup Telegram yang ownernya saya. Lalu untuk blognya lutfiadnanmz.blogspot.com. Di situ ada beberapa informasi yang mungkin saja bermanfaat bagi Bapak Ibu, ya silakan nanti bisa ditengok dan sebagainya. Kemudian untuk visi saya memulai inovasi besar untuk mewujudkan generasi cerdas dan pintar. Seperti itu. Ya harapannya dengan memulai diri dari saya pribadi, mengamalkan ilmu-ilmu yang memang sebenarnya sih masih sedikit sekali, dan harapannya itu menjadi inovasi besar bagi saya untuk memberikan motivasi kepada generasi-generasi kita supaya mereka menjadi generasi cerdas dan pintar. Seperti itu. Amin. Amin. Adapun pendidikan formal saya S2 Fakultas MIPA Unindra PGRI Jakarta dengan predikat kamplot ya 3,81. Mungkin Ibu Yuli itu ya familiar sekali dengan Unindra ya. Teman-teman saya beberapa ngambil di Unindra. Saya dengan mengajar di LIA dan teman-teman saya ngambil di sana. Oh iya. LIA. Bahkan mungkin ada yang menjadi teman saya mungkin ya, tapi kan kita perlu. Tapi kayaknya mungkin enggak, bidangnya beda. Oh,
Tapi satu angkatan bahasa mungkin. Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Kemarin juga teman saya ada yang dari sana juga, maksudnya di Inggris itu. Lalu ketika acara KKN ya di Sukabumi kita kan bareng ya. Tapi sih saya itu Ibu lulus 2018. Iya. Kemudian S1 saya pendidikan matematika UIN Wali Songo Semarang. Ibu Ina nih pasti kenal ya, UIN Wali Songo. Iya, Pak. Di Ngalian ya, di Ngalian. Seperti itu. Oh iya, Ngalian. Ternyata itu ya, kita pernah berada di satu tempat gitu, Semarang. Gitu. Pendidikan informal saya dimulai dari tahun 2000 ya, TPQ, kemudian pesantren. Bahkan sekarang pun saya mengajar tinggalnya di mes pesantren, Ibu. Ya, jadi sangat familiar sekali tentang dunia pesantren. Alhamdulillah. Di Darun Najah, Semarang. Iya, Darun Najah kan ada yang di Cipulir ya. Kalau Semarang lagi-lagi sama namanya tapi beda pengasuhnya. Oh, beda manajemen. Iya, beda pengasuhnya, beda manajemen. Darun Najah yang di Cipulir saya ada kenal satu orang pengasuhnya lah. Ternyata beda lagi ya. Iya. Ya, sekarang nama itu sama-sama, tapi ternyata beda. Iya. Untuk penelitian S2 saya juga di Darun Najah, tapi yang ada di Cidokong di Bogor. Itu cabang ke-6 kayaknya. Cabang ke-6. Dari itu. Darun Najah yang Semarang. Bukan. Tadi saya menyampaikan pernah melakukan penelitian di Darun Najah cabang Jakarta yang ada di Bogor, cabang ke-6. Alhamdulillah untuk beberapa prestasi dan karya. Baru saja kemarin, bulan Desember kemarin, saya mendapatkan penghargaan sebagai juara favorit merancang video skenario pembelajaran kreatif dan inovatif. Ibu bisa melihatnya ya. Untuk linknya sebenarnya sudah saya share tuh di Telegram Ibu. Yaitu sebagai contoh video pembelajaran dengan sarana HP. Ini saya membuat dengan HP, alhamdulillah menjadi juara favorit. Untuk aplikasinya apa? KineMaster. Jadi nanti fokusnya saya akan memakai aplikasi KineMaster berbasis handphone. Tetapi tidak menutup saya untuk berbagi ya, bagaimana Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan device tablet dan laptop untuk membuat video. Dan jangan disempitkan ya, video ini tidak hanya membuat untuk pembelajaran, tetapi bisa untuk promosi, atau bisa untuk motivasi dan sebagainya. Konsepnya sebenarnya sama nanti. Oke, itu tahun 2001. Iya. Untuk tahun 2020, saya juga mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 video pembelajaran tingkat SMA yang diadakan oleh Darul Quran. Alhamdulillah. Lalu penulis jurnal ini berasal dari tesis saya. Alhamdulillah sudah menjadi jurnal dan sudah ya dibaca ya oleh berbagai kalangan, karena kan sudah ada di internet itu kan pasti sudah kemana-mana seperti itu. Untuk tahun 2017, alhamdulillah saya juga diajak oleh tim. Mohon maaf, ini kayaknya ada yang hadir nih. Nah, betul. Oke. Kok nggak ada lagi bapaknya tadi? Udah tuh, Mahdaleni. Ya? Alhamdulillah. Ibu Mahdaleni
Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, maaf baru bergabung Pak. Ya, tidak apa-apa. Ini juga ada Ibu Sri ya. Ibu Sri tadi betul ya? Nah, ini Ibu Sri Lestari. Ya, jangan-jangan ini teman saya atau bukan ini? Karena dulu pernah kerja selama beberapa 1 tahun lebih. Teman saya namanya Ibu Sri Lestari juga ketika di Semarang. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Pembahasan soal USBN dan UNBK. Lalu pada tahun 2015 menulis buku studi falak dan trigonometri. Ini berasal dari skripsi saya, alhamdulillah. Lalu ilmu tajwid dan berbagai artikel-artikel yang saya tulis sejak tahun 2010, baik di publish ya di media massa tingkat lokal maupun nasional, seperti itu. Lalu sebagai narasumber, alhamdulillah sudah berbagai tema, seminar, workshop ya, kemudian pelatihan sudah saya berikan, ya sudah ada berapa kali nih, 15, dan dengan tambah siang ini nih berarti 17, seperti itu. Untuk pengalaman-pengalaman lainnya sebagai pegawai LPPOM MUI, nah ini dia. Setelah lulus, saya kerja di sini selama 2 tahun di bagian sertifikasi halal, tapi saya masuknya di sosialisasi promosi. Jadi ke pendidikannya. Jadi kalau misalkan perusahaan dan sekolah ingin tahu tentang halal, nah itu nanti saya terjun di situ. Kemudian pengurus, kemudian pengajar ilmu falak dan trigonometri di Ponpes Life Skill, lalu tim hisab ruqyah. Jadi kalau awal Ramadan atau apa sebelumnya kita menjadi tim hisab ruqyahnya, dan ketika saya SMA pun sudah menjadi ketua untuk perhitungan hisabnya tersebut. Pelatihan lainnya menjadi pengajar jurnalistik, komputer, desain grafis, office, dan sebagainya. Itu beberapa informasi tentang saya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru hadir, jangan khawatir. Sudah saya rekam ya sejak awal. Alhamdulillah semuanya sudah kenal saya, sehingga Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini menjadi apa ya, lebih belief ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Mari kita mulai ya Bapak Ibu. Kalau gitu kita mulai dengan, mohon maaf kalau ada yang beragama non-Islam, saya izin memulai dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Judulnya tadi sudah kita ketahui bersama-sama ya. Pelatihan ini adalah pelatihan membuat video pembelajaran seperti ruang guru. Dan Bapak Ibu semuanya ya, saya sudah meng-share contoh-contoh video yang dibuat pakai laptop, ya, pakai tablet, kemudian pakai handphone juga, seperti itu. Kita belum berbicara tentang aplikasinya apa saja ya, karena nanti ketika device-nya berbeda, aplikasinya nanti bakal berbeda juga, Bapak Ibu sekalian. Baik. Dan sebenarnya kita juga bisa menggunakan skill ini tidak hanya untuk membuat video pembelajaran, tetapi juga bisa membuat video promosi, video motivasi, kemudian video apa saja yang sekiranya Bapak Ibu ingin menyajikan suatu konten berupa video, seperti itu. Oke, apa saja yang harus disiapkan Bapak Ibu sekalian? Ini dia, minimal ada
sebenarnya sih ada berapa ya? Ada 3 minimal ya, karena yang 2 itu opsional saja. Oke, yang pertama adalah alat perekam. HP, handphone, atau kamera. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ya, apakah semuanya memiliki handphone? Iya dong, insya Allah. Iya, kalau nggak punya, nggak akan bisa ikut pelatihan ini, benar nggak Bapak Ibu sekalian? Iya. Iya. Nah, apalagi handphone sekarang itu sangat canggih-canggih. Kalau dulu itu produk, saya tidak berani menyebut merek ya. Produk itu ya, ukuran kameranya itu hanya 2 megapiksel, itu harganya sudah jutaan rupiah ya. Nah, sekarang nih HP-nya kecil ya, untuk ukuran kameranya itu resolusinya itu sudah keren banget, ada 50 megapiksel dan sebagainya dengan harga yang terjangkau. Itu menjadi keniscayaan bagi kita ya sebagai guru untuk berkarya. Dan tentunya dengan resolusi yang sangat bagus akan menghasilkan karya-karya yang ketika dilihat itu lebih nyaman ketimbang ketika video blur ya, karena resolusinya kurang tinggi itu kan sedikit apa ya, membuat penonton itu sedikit ya blur ya, kurang jelas. Apalagi kalau yang kita sampaikan itu kan suatu materi yang butuh kejelasan karena kecil-kecil, penulisan tangan kan kecil dan sebagainya. Kecuali kalau berupa film dan sebagainya itu bisa resolusinya 480 megapiksel itu sudah cukup gitu. Tapi kalau misalkan konten ya, pembelajaran atau yang membutuhkan tampilan teks-teks kecil, kita harus berukuran besar ya, 1800 megapiksel. Oke, pertama alat perekam ya, bisa handphone atau kamera. Dan itu Bapak Ibu sekalian sudah memilikinya. Alhamdulillah. Yang kedua tripod Bapak Ibu. Tapi ini opsional ya. Opsional. Tetapi saya ingin bertanya ya, walaupun opsional, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah semuanya punya atau tidak? Tripod ada di rumah tapi nggak pernah dipakai. Berarti ini setelah pelatihan ini Ibu tripodnya diberesin, dibersihin, silakan dipakai untuk berkarya seperti itu. Tapi ini opsional Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ya, mohon maaf, ini ada yang masuk nih. Nggak ada. Ya karena ketika tripod nggak ada, apalagi kalau kita ngetek gambar kita di indoor ya, di rumah kita kan ada meja, taruh ada di situ dan sebagainya. Selesai masalah, kelar gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin ngesut ya, ingin ngetek picture-nya di alam terbuka gitu, apalagi kalau misalkan ya Bapak Ibu traveling ya, ingin mengabadikan lalu ingin memberikan motivasi ya butuh tripod gitu. Sekarang enaknya tripod itu sangat murah ya, sangat murah didapat ya. Harga 100.000 dan berbagai ukuran ya. Mendapatkan tripod yang bagus ya. Kita bisa beli secara online maupun offline. Itu tripod. Kemudian yang ketiga kain hijau ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya nih, kenapa kain hijau? Saya tulis di situ, walaupun tadi ada keterangannya opsional. Oke, supaya langsung diskusi saja ya. Saya ingin bertanya nih, oke, sebagai penghargaan ya, walaupun saya tidak mengatakan yang terlambat nggak saya hargai, nggak, semuanya saya hargai. Oke, Ibu Yuli, ya saya ingin bertanya, kenapa butuh kain hijau? Ayo. Kita santai saja ya, Ibu Ani, Ibu Sri, Ibu Daleni, Ibu Vina. Ayo, kita diskusi.
Saya kurang tahu ya kenapa. Biasanya itu kalau yang diminta untuk foto kain merah belakangnya atau biru. Oke. Nggak tahu kain hijau untuk apa nih. Baik, oke, siap. Ada yang ingin menambahkan lagi alasannya apa? Barangkali ada Ibu Vina, Ibu Daleni, Ibu Sri, Ibu Anik, silakan. Ya, silakan. Bisa raise hand atau bisa langsung berbicara. Silakan. Halo, apakah dengar? Nggak kedengeran kayaknya ya. Kayaknya nggak kedengeran ya. Atau terlalu jauh sinyalnya mereka. Baik, kalau gitu saya lanjutkan sajalah. Baik. Ya, betul Ibu. Kain merah itu adalah background saat kita ingin foto untuk ijazah kita atau untuk KTP. Nah, tapi untuk kain hijau ini berbeda peruntukannya. Kalau kain merah memang untuk background itu. Tapi kalau kain hijau digunakan untuk membantu kita mengubah background video kita. Jadi, singkatnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Ibu mengajarkan tadi makul yang Ibu ajarkan apa Ibu? Bahasa Inggris ya? Iya. Ya. Misalkan Bapak Ibu Yuli ya menerangkan tentang bahasa Inggris yang temanya tentang traveling misalkan. Nah, sedangkan Ibu tidak bisa meng-shoot atau menyouting saat Ibu jalan-jalan, Ibu langsung shoot. Ibu bisanya di rumah. Itu nggak masalah. Ibu shooting ya, recording ya, take picture di rumah ya. Tetapi ketika background Ibu warnanya hijau ya, kita pakai bantuan kain hijau. Nanti saat kita melakukan editing video ya, entah itu di CapCut ya, entah itu di KineMaster, nanti background-nya itu bisa kita ubah dengan background yang sesuai keinginan kita. Kalau tadi temanya traveling, ya berarti background-nya kita ubah pakai traveling seperti itu. Misalkan di belakangnya jalanan dan sebagainya. Dan Ibu di situ seolah-olah berada di lokasi tersebut, padahal di rumah. Seperti itu Ibu, kegunaan daripada kain hijau. Bagaimana? Bisa dipahami ya Ibu ya? Dan Bapak Ibu lainnya. Seperti itu. Masih belum kebayang ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi Ibu syuting di rumah Ibu. Background-nya kan misalkan tembok, lemari. Ada di rumah kan? Nah, background-nya itu bisa Ibu ubah dengan lokasi tertentu, dengan lokasi yang Ibu inginkan. Misalnya pantai gitu. Betul. Menjadi dengan background tadi belakang hijau. Harus hijau. Harus hijau. Gitu. Kalau tidak hijau tidak bisa diubah background-nya karena nanti di KineMaster atau CapCut ada aplikasi ya supaya background itu bisa dihilangkan saat warnanya hijau. Makanya kita memiliki bantuan kain hijau. Tapi ya ini opsional Ibu dan Bapak sekalian. Kenapa opsional? Karena alhamdulillahnya ya ada satu aplikasi ya tidak perlu Bapak Ibu susah-susah melebarkan ya, membentangkan kain hijau ya. Apalagi kalau misalkan di outdoor, Ibu tidak perlu, yang penting pencahayaannya bagus ya. Ibu tetap bisa mengubah background-nya, tapi nanti ada tahapan-tahapannya. Misalkan tadi contohnya nih Ibu Yuli ya, atau Ibu Vina, Ibu Sri, Ibu Anik ya, Ibu Daleni ya. Shoot ya, background-nya seadanya. Dari background seadanya itu, Ibu harus mengubah dulu ke
background yang berwarna hijau. Setelah itu, baru nanti background-nya diubah dengan background yang ibu bapak inginkan. Jadi ada 2 langkah. Kalau tadi bapak ibu memakai kainnya hijau langsung, ya hijau langsung nih, hanya 1 langkah, langsung diubah dengan background yang ibu bapak inginkan. Tetapi kalau misalkan tidak ada kain hijau, berarti langkahnya ada 2. Apa tadi bapak ibu sekalian? Pertama apa? Dipindah ke aplikasi, pakai aplikasi. Ya, aplikasi lalu diubah dulu menjadi green screen, hijau. Green screen. Green screen, lalu diubah lagi dengan background yang kita miliki. Nah, itu adalah satu kunci ya video-video dari ruang guru. Kan seperti itu kan Bapak Ibu? Kita berbicara, tapi background-nya berupa animasi. Atau misalkan tambahan-tambahan pernak-pernik seperti kupu-kupu misalkan, atau awan bergerak. Pernak-pernik tersebut Bapak Ibu bisa menambahkan setelah Bapak Ibu mendapatkannya searching di Google. Pokoknya semuanya ada di Google. Yang terpenting adalah Bapak Ibu jangan sampai lupa mencantumkan sumbernya dari mana. Kalau misalkan Bapak Ibu ngupload di YouTube, ya, berarti nanti sumbernya tulis di deskripsinya. Misalkan picture, ya misalkan dari image ya, misalkan dari situs freepik.com misalkan, dan sebagainya. Nanti ada beberapa situs yang menyediakan animasi-animasi background, nanti saya share ya, gitu. Baik, lalu yang keempat itu apa? Yang keempat adalah alat editing, ya. Alat editing. Seperti tadi ya, bisa lebih dari 1, ya, bisa 2, bisa 3 dan sebagainya. Mungkin saja aplikasi editing A ya tidak bisa melakukan hal ini, tapi aplikasi B bisa. Bahkan mungkin C nggak bisa lakukan ini, tetapi bisa melakukan itu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengcombine. Nanti akan kita share ya bagaimana tahapan-tahapannya. Dari mulai recording, lalu editing, kemudian finishing, kemudian publishing. Nah, nanti silakan Bapak Ibu share ke YouTube. Nanti linknya di-share di grup supaya Bapak Ibu lulus ya di pelatihan ini. Lalu kalau misalkan belum memiliki channel YouTube bagaimana Pak Lam gitu? Jangan khawatir. Nanti akan saya bagikan tutorialnya dan sebagainya. Baik, apa saja yang diperlukan? Yang terakhir adalah ini. Kita mendownload background animasi dan hal-hal pernak-pernik ya. Hiasan-hiasan seperti kupu-kupu dan sebagainya supaya background kita itu ya tidak hanya background yang tak bergerak gitu, ada kupu-kupunya, ada apa-apanya ya, itu bisa Bapak Ibu siapkan dulu download ya, katakanlah di Google bisa dan sebagainya. Dari situ nanti kita insert saat proses editing. Oke, itu 5 hal yang Bapak Ibu perlukan untuk membuat video pembelajaran atau video lainnya. Sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Belum ada, Belum, Pak. ya. Paham ya, berarti ya, alhamdulillah. Insya Allah. Oke, selanjutnya, lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa berkarya, menghasilkan sebuah video yang menarik ya. Tetapi sebenarnya, sekali lagi saya tekankan, kita jangan terlalu berambisi untuk menciptakan video yang bagus ya, video yang bagus. Sebenarnya video yang bagus itu relatif Bapak Ibu. Yang terpenting kalau misalkan kita sebagai guru atau sebagai dosen, secara umum sebagai pendidik gitu ya, atau sebagai trainer dan sebagainya,
Intinya adalah video kita itu bisa menyajikan konten yang singkat, padat, jelas, dan informatif ya. Informasinya itu tersampaikan gitu. Sudah bagus, tetapi nggak informatif atau nggak bisa dipahami ya, nggak bisa dipahami. Itu menurut saya jangan. Sesederhana apapun, kalau menarik, kalau informatif ya, jadi informasinya itu bisa tertangkap, itu malah lebih dicari. Seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian silakan berdiskusi. Bagaimana sih video yang baik itu? Gitu. Nah, nanti kita bisa berdiskusi. Baik. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, ada 4 kegiatan ya, yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya. Yang pertama adalah ya, proses perekaman. Jadi untuk proses perekaman ini Bapak Ibu harus membutuhkan apa tadi? HP, betul. Kamera, ya, tripod, kain hijau. Lalu apa? Ya udah selesai itu. Ya. Kalau misalkan kameranya belum ada, ya bisa pakai HP. Kalau misalkan HP-nya belum ada atau nggak bagus, pengen lebih bagus, ya bisa pinjem ya Bapak Ibu dengan teman-temannya, atau misalkan bergilir, aneh pinjem dong, misalkan kamera Bapak Ibu bagus, ya udah, kemudian di bluetoothin, lalu di situ kita edit dan sebagainya. Nah, kalau sudah selesai, perekaman sudah siap, dan kemudian pernak-perniknya Bapak Ibu sudah menyiapkan ya, pernak-pernik background animasi, kemudian misalkan ada animasi-animasi hujan, kemudian awan dan sebagainya. Di Google semuanya banyak, berupa GIF. Tahu kan Bapak Ibu GIF? Ya, GIF. Iya. Ya, GIF. Suka di handphone juga kan? Apa ya Bapak Ibu? Di apa? handphone, di WA juga kadang-kadang ada GIF. Iya, nah, itu bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan pakai picture atau PNG atau JPG kan nggak bergerak ya, kecuali kalau kita ingin menggerakkan. Nah, pakai GIF, misalkan kupu-kupu yang bergerak, lalu kita bikin dia berjalan dari ujung kiri ke ujung kanan, di belakang kita misalkan, nah, itu bisa nanti dan sebagainya. Itu semua bahan-bahan semua dari mulai perekaman ya, lalu pernak-perniknya Ibu simpan di satu folder khusus. Misalkan judul materinya Bapak Ibu apa, misalkan tentang narasi, misalkan kalau bahasa Inggris, misalkan kalau misalkan bahasa Indonesia, misalkan tentang kalimat aktif atau apa dan sebagainya, dibikin gitu. Lalu pernak-perniknya juga disatuin folder. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai laptop, ya tetap satu folder. Silakan buka aplikasi editingnya. Kalau laptop ada video pad, ada video maker, ada imove dan sebagainya. Kalau misalkan Bapak Ibu punyanya tablet, ada juga KineMaster kalau misalkan Android. Ya. Kalau iOS pun sebenarnya juga bisa menggunakan KineMaster, kemudian CapCut dan sebagainya. Handphone ya juga bisa, Android atau iOS bisa KineMaster, CapCut, VN dan sebagainya. Nah, silakan diedit gitu di situ semenarik mungkin. Nah, nanti untuk aplikasi yang akan saya bagikan ya, itu minimal ada 2 Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yaitu CapCut dan KineMaster. Apa Ibu, Bapak? CapCut dan KineMaster. Baik, ada 2. Nanti akan saya bagikan ya. Kalau misalkan CapCut ya, walaupun kita tidak berlangganan, alhamdulillah kita bisa memakai fasilitas editing CapCut itu secara full
version ya, full version. Kalau KineMaster, kalau Ibu download di Play Store atau App Store itu harus berlangganan ya, harus berlangganan. Kalau tidak, ya nanti akan ada watermarknya ya, tanda air, logonya. Lalu bagaimana kalau ingin full version? Ada dua macam. Ibu bisa bayar berlangganan setiap bulannya, atau nanti Ibu bisa memakai KineMaster. Mungkin tahu, Bu Vina nih kayaknya tahu nih, apa Ibu? Yang full version, yang gratis, KineMaster. Saya nggak tahu tuh kalau itu. Ya. KineMaster Diamond ya, namanya KineMaster Diamond. Nah, nanti akan saya bagikan filenya. Langkah-langkah penginstalannya bagaimana. Lalu tutorial dasar ya, cukup 20 menit Bapak Ibu bisa memakai KineMaster, sudah saya siapkan ya untuk Bapak Ibu sekalian ya sebagai peserta pelatihan ini. Intinya adalah ya, kita berbagi, kita sharing ya, kita memiliki ilmu walaupun sedikit, itu bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan silakan Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini untuk berkarya. Lalu kita saling diskusi ya, saling sharing dan sebagainya di grup Telegram. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak usah canggung-canggung. Misalkan, Mr. Lam, saya ingin ini tapi kok ada kendala ini. Oh, solusinya seperti ini. Jika nanti saya bisa menjawab, saya akan langsung menjawab. Tapi kalau misalkan tidak ada jawaban langsung, ya nanti itu menjadi PR saya. Nanti akan saya sajikan solusinya sesuai dengan kapasitas saya. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana terkait proses editing, jelas ya Bapak Ibu ya? Iya. Nah, adapun nanti tutorial cara mengubah video background yang apa adanya menjadi green screen ya, menjadi hijau kalau Bapak Ibu tidak memiliki kain hijau, itu nanti sudah saya buatkan. Dari green screen menjadi video yang latarnya berubah sesuai dengan keinginan Ibu, juga sudah saya buatkan. Jadi nanti jangan khawatir ya. Nah, selanjutnya Ibu lakukan exporting ya, yaitu diekspor ya, sesuai dengan resolusinya. Entah itu 480 megapiksel, kemudian bisa 720 megapiksel, 1080 megapiksel ya, ada 2K, 4K dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan, kalau Bapak Ibu memiliki konten yang butuh ketelitian, tulisannya kecil-kecil misalkan, ya kita resolusinya harus gede Bu ya standarnya sih 720, tapi menurut saya Ibu Bapak memakai resolusi 1080. Tapi kalau misalkan sebatas sajian gambar-gambar, tidak membutuhkan value ya, tidak membutuhkan view yang detail ya, karena nggak ada tulisannya, nggak ada teksnya, ya silahkan pakai 480 megapiksel. Itu sangat minim banget. Karena apa? Karena ketika Ibu di bawah 480, contohnya 360 atau bahkan 160, nah, itu sudah banyak semutnya. Bapak Ibu bisa kok membandingkan saat Bapak Ibu lihat YouTube. Di situ kan ada pengaturannya kan, resolusinya. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Iya. Nah, ada yang 760 ya. Nah, dan keuntungannya adalah saat video Bapak Ibu gede 1080, misalkan podcast yang Bapak Ibu share, ini kan cuma dengerin doang nih, anak-anak didik Ibu, mahasiswa Ibu gitu. Supaya kuotanya tidak menghabiskan banyak, saya ingin merendahkan resolusinya. Itu bisa, karena hanya suaranya saja. Kalau misalkan butuh jelas, nanti digedein. Tapi saat Bapak Ibu mengekspornya sudah ukurannya kecil, diupload,
nanti saat anak-anak ingin lebih jelas nggak bisa. Itu salah satu keunggulannya. Sehingga silakan. Di situ Ibu dan Bapak bisa berimajinasi, berkreasi. Gitu. Kemudian finishing. Nah, ini finishing itu maksudnya apa sih? Jadi saat Bapak Ibu sudah membuat sebuah video, ya, jangan langsung mengatakan bahwa ini sudah selesai. Ini sudah bisa di-publish, ya, di-upload. Jangan seperti itu. Tetapi silakan konten yang Bapak Ibu edit tadi, Ibu cek, Bapak cek, ya. Itulah proses finishing. Misalkan, oh ini nih harusnya dihapus ini, scene ini harus dihapus ini, scene ini. Ya udah, berarti di editing lagi. Wah ini kurang nih, kurang kata-kata ini. Silakan dicatat di menit berapa harus dihapus, di menit keberapa harus ditambahi, di menit berapa harus ditinggikan audionya, volumenya. Oh di sini nih harus ada backsoundnya dan sebagainya. Di sini nih harus ada gambarnya nih, harus ada videonya dan sebagainya. Nah, semuanya sudah dicek, silakan diedit lagi. Setelah itu baru selesai, semuanya sudah beres, diekspor lagi. Kalau sudah semuanya selesai, silakan Bapak Ibu publish, upload, ya. Entah itu di YouTube. Kalau misalkan Bapak Ibu belum punya channel, insya Allah sudah saya buatkan tutorial cara membuat channel YouTube. Di Facebook, di IG, ya, di short video, ya, di reel itu kan IG, ya. Kemudian di Twitter, di blog pribadi Bapak Ibu sekalian bisa, ya, bisa. Dan saya katakan hal itu memang kayaknya kok panjang banget ya prosesnya. Kalau memang kita belum pernah, ya bisa mengatakan seperti itu, panjang banget. Tapi kalau sudah terbiasa dan sebagainya, gampang. Gampang. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Gampang ya? Halo. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Gampang ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan ya. Amin. Ya. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada yang keluar ya? Ibu Anik ya? Ada kekeluar mendadak katanya. Oh, kalau mendadak mungkin sinyal mungkin ya. Ya udah kita lanjutkan lagi. Oke, finishing. Selanjutnya kita akan membahas Bapak Ibu satu persatu. Sebenarnya sih tadi sudah dibahas ya satu persatu. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai pengulangan saja nggak apa-apa. Proses perekaman. Apa yang harus Bapak Ibu siapkan? Yang pertama adalah siapkan teks narasi pembelajarannya. Ya, Ibu, Bapak bisa lihatlah artis-artis ya saat melakukan syuting, mereka pasti ngapalin teks percakapannya kan Bu ya? Betul nggak? Iya. Iya, begitu juga kita. Ya. Sebagai speaker ya, sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai dosen dan sebagainya, kita juga harus nyiapin ya, ngapalin gitu supaya tertata. Dan itu harus diawali dengan niatan yang baik, kemudian tekad yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak sungguh-sungguh, niatannya kurang maksimal, itu nggak akan jadi, Bu. Nggak akan jadi. Jadi silakan niatkan yang baik, kuat, insya Allah jadi. Di awal mungkin Bapak Ibu akan sedikit sulit ya, kalau misalkan belum pernah konten ya, belum pernah konten, saya mengatakan seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa konten, itu jangan dikatakan lagi gitu. Akan sulit ya. Tetapi nanti 1, 2, 3, 4, Bapak Ibu awalnya bikin narasi ya. Tetapi kalau sudah terbiasa, Bapak Ibu tidak perlu membuat narasi. Kenapa?
secara otomatis Bapak Ibu akan berkata-kata sendiri, bla 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 bla, dan akan lihai seperti itu. Nah, itu nanti sebagai keuntungan sendiri saat Bapak Ibu melakukan video ya. Nanti apa ya? Pertama, Ibu akan terbiasa berbicara. Yang kedua, Ibu sudah tidak canggung lagi tampil di depan kamera. Lalu kalau misalkan Ibu apa ya, pasang brand ya atau logo sekolah, Ibu juga itu menjadi apa ya, proses branding lembaga Ibu dari video Bapak Ibu yang dihasilkan gitu. Oke, itu narasi ya. Ya, secara singkatnya sih narasi itu ya diawali dengan opening, lalu isi, kemudian closing, kan seperti itu, ada 3. Siapkan handphone atau kamera, sudah. Siapkan tripod, opsional. Siapkan apa tadi, kain hijau, itu juga opsional ya. Jadi saya tambahin lagi, kain hijau, ini juga opsional. Lalu yang 5, proses perekaman bisa dimulai. Proses perekaman bisa dimulai itu juga ada beberapa syarat. Ibu cahayanya harus cukup, ya, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, ya. Kemudian audionya juga harus jelas, jangan gemesak-gemesak, ya. Semuanya bisa dilakukan ya saat misalkan malam hari atau di tempat-tempat yang sunyi dan sebagainya. Itu proses perekaman. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian di proses perekaman itu? Belum ya. Belum ya, gampang ya, alhamdulillah. Berarti sebenarnya sih Bapak Ibu nih sudah lihai-lihai semua. Bisa ya? Sih belum, karena belum coba kan. Iya, iya. Bagus, pokoknya kita bareng-bareng semangat Bapak Ibu. Oke, kemudian kita beralih ke proses editing dan finishing. Saya jadiin satu ya. Pertama, Bapak Ibu silakan install aplikasi ganti background video menjadi green screen di handphone saja. Video tutorial, maksudnya apa? Videonya akan saya share ke grup. Jangan khawatir, setelah kita bincang-bincang ini selesai, nanti video tutorialnya akan saya share ke grup Telegram. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, menyimak. Baik nanti di sore hari, di malam hari, di waktu-waktu senggang Ibu. Jadi fleksibel ya. Yang penting ada 3 waktu Bapak Ibu bisa menghasilkan video. Lalu yang kedua, install aplikasi editing video full version di handphone. Tadi sudah saya sampaikan ya. Ada Capcut untuk aplikasi yang pertama, yang kedua KineMaster. Itu cara penginstalannya saja ya. Untuk yang ketiga, cara mengganti background video menjadi green screen, cuma pakai HP. Nah, itu nanti pakai aplikasi Capcut. Tutorialnya bagaimana? Sudah saya siapkan, Bapak Ibu. Tenang saja, insya Allah. Kemudian yang keempat, cara membuat video pembelajaran seperti ruang guru. Nah, ini nanti pakai KineMaster. Kenapa harus pakai KineMaster? Ya, selama ini ketika saya menggunakan aplikasi-aplikasi macam-macam ya apa ya, nggak se-fleksibel KineMaster ya. Tapi saya bukan berarti apa ya, mengesampingkan atau dalam tanda kutip mohon maaf merendahkan aplikasi lainnya, bukan ya, bukan. Tidak ada maksud tersebut. Tetapi yang gampang ya itu ya KineMaster seperti itu. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Belum pernah tahu ya aplikasi KineMaster, tulisannya KINE Master. Ya. Ini saya baca dengan logat Indonesia ya, KineMaster. Oh iya. Logat Indonesia. Karena kita di Indonesia Ibu.
Kalau di luar negeri bacanya mungkin kadang-kadang master atau kain master gitu. Ini master gitu. Pak, itu bukannya aplikasi berbayar ya, Pak? Nah, tadi sudah saya sampaikan. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nanti akan saya bagikan yang gratis, cara menginstalnya, cara mendapatkannya dan sebagainya. Bagaimana? Saya pernah ngedit Pak sebelumnya di KineMaster dan itu kayak terbatas gitu, yang gratis. Baik. Mungkin belum tahu celahnya Mbak Vina. Iya mungkin gitu ya Bu ya. Ibu Vina, insya Allah nanti akan saya bagikan. Pak, ini KineMaster-nya yang di-download melalui Play Store atau ada web sendiri, Pak? Nanti akan saya bagikan semuanya di Telegram. Jadi tenang saja ya Bapak Ibu ya. Cuma ini Pak, muat nggak ya HP kita nih, karena kan saya WA grup itu banyak. Kemudian video-video gitu kan, kadang aja saya baru ngabisin video tuh. Memang memori saya cuma 64 giga. Nah, 64 giga itu sudah lebih dari cukup, Ibu. Tapi maksud saya enggak, karena saya kepenuhan ini. Jadi saya banyak hapus video. Jadi aplikasi itu berapa kira-kira menghabiskan berapa giga? 1 giga cukup semua? Cukup, insya Allah cukup. Cuma berapa ya? Hanya 100 MB doang. 100 MB. Oh, oke. Ya, baik. Dan tutorialnya pun sudah saya siapkan. Jadi nanti tenang saja Bapak Ibu sekalian ya. Tenang saja. Nanti di grup silakan Bapak Ibu manfaatkan untuk kita sharing ya. Kita sharing bersama, kita diskusi bersama ya. Setidaknya Bapak Ibu bisa ya, yang tadinya sudah biasa ya menjadi lebih biasa, yang tadinya belum pernah sama sekali setidaknya bisa menghasilkan satu video setelah pelatihan ini. Dan nanti karya-karya Bapak Ibu silahkan diupload di grup Telegram kita supaya menjadi arsip ya, dan nanti grup itu tidak akan saya hapus. Nah, nanti bisa saja judul grupnya menjadi alumni gitu kan, alumni pelatihan gelombang 4 dan sebagainya. Jadi nanti saat ada informasi-informasi apa bisa di-share di situ. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir ya, setelah tadi editing sudah semuanya lengkap, dicek juga. Selanjutnya kita melakukan apa Bapak Ibu? Publishing, betul sekali. Kita upload ya. Tapi dalam proses publishing itu ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu perhatikan ya. Lakukan ekspor video dengan resolusi sesuai kebutuhan. Sudah saya jelaskan tadi ya panjang lebar. Saat ingin menampilkan pernak-pernik teks-teks kecil ya, apalagi kalau kita menjelaskan secara handwriting ya, kalau kita menggunakan tablet itu kan resolusinya harus gede ya. Tapi kalau misalkan hanya sebatas gambar ya itu resolusinya minimal juga nggak masalah, karena hanya sebatas gambar yang dilihat bukan teks gitu. Lakukan checking video yang sudah selesai diedit, silakan dilihat kembali. Nah, masalahnya gini, kalau misalkan videonya 1 jam, 2 jam, masa kita nongol gitu, lihatin, itu kan lama banget gitu. Gimana caranya? Ya berarti silakan Bapak Ibu sekalian, saat proses editing, Bapak Ibu harus jeli banget gitu. Supaya nanti tidak perlu adanya proses checking lagi gitu. Edit nih, misalkan menit 0 sampai menit 5, bener-bener dipikirkan gitu, selesai. Kemudian menit 5, minus 10, selesai. Minus 10, menit 15, selesai. Selesai, langsung diekspor, kemudian langsung diupload. Itu bisa. Jadi tidak perlu checking lagi gitu, karena bertahap gitu. Kemudian yang nomor 3 itu posting video ke berbagai medsos yang Bapak Ibu miliki. Dan silahkan Bapak Ibu bisa juga saat Bapak Ibu belum pernah mengupload video ke YouTube dan tips-tips lainnya ya.
nanti akan saya bagikan grupnya. Ya, ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Saya menjadi owner dari beberapa grup ini. Pintar YouTube, pintar edit video, pintar Telegram, pintar Google, pintar Office 365. Oke, Bapak Ibu sekalian, dan thank you very much for your attention ya. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, bagaimana? Mengenai tadi misalnya mengambil video, bukan ya, gambar dari Google misalnya, dari sumber mana begitu. Itu kan harus menyantumkan sumbernya. Lah itu di mananya ini Pak? Dicantumkan sumbernya, dituliskannya atau di akhir video atau cukup di deskripsinya atau gimana Pak? Ya, jadi di deskripsinya saja. Di deskripsinya saja. Dicantumin sumbernya, misalkan image di deskripsi. Sebenarnya Bapak Ibu ya, silahkan buka Telegramnya ya, kalau memungkinkan ya. Saya tunjukkan ini, yang contoh video menggunakan pembelajaran dengan sarana HP. Sarana HP. Itu silakan Ibu klik, Ibu lihat, lalu di situ ada deskripsinya ya, deskripsinya. Nah, itu nanti ada disclaimer. Tahu kan Bapak Ibu ya, disclaimer itu apa gitu kan ya? Ya, Bapak Ibu, dengar? Ya. Nah, itu juga perlu disampaikan. Jadi, ketika ada konten-konten yang ternyata ada pemilik haknya itu tidak menyetujuinya atau butuh dihapus atau apa, sedangkan kita juga menyantumkan, kita tidak sengaja untuk menyantumkan dan kita melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, itu perlu dicantumkan juga supaya apa? Supaya benar-benar konten kita itu bersih ya, terhindar dari copyright seperti itu. Ibu Vina, Ibu Yuli, Ibu Mahdaleni dan Ibu Sri serta ibu-ibu lainnya seperti itu. Jadi maksudnya gimana Pak? Jadi kita ngambil misalnya cuplikan dari video lain gitu kan ya? Nah, terus harus ada disclaimer. Jadi pertama Ibu harus nyantumin misalkan di menit ini video ini berasal dari situs ini misalkan. Ya. Nah, tapi atau secara global bahwa foto-foto yang saya sajikan itu bersumber dari situs ini, itu cukup. Oh. Dan ditambah Ibu menuliskan disclaimer-nya seperti itu. Tidak hanya sumbernya saja, tetapi disclaimer-nya Ibu cantumkan seperti itu. Baik, kalau Bapak Ibu bisa melihat Telegram. Nah, ini sudah ada disclaimer ya. Di deskripsinya. Silakan Bapak Ibu bisa mencontoh ya, bisa dicontoh. Dan termasuk tadi image-nya dari mana, kemudian background-nya menggunakan judulnya apa, alat yang saya gunakan untuk membuat karya itu apa, handphone atau apa, semuanya sudah saya tulis di deskripsi. Bapak Ibu nanti bisa melihatnya. Dan untuk Ibu Vina, ya, contoh video pembelajaran dengan sarana HP ini saya menggunakan KineMaster yang tadi, yang versi gratis, tetapi sudah kita desain supaya menjadi full version. Gimana caranya? Akan saya bagikan juga tutorialnya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan kembali ke sini, Bapak Ibu. 1. Proses perekaman. Ya. Bapak Ibu memungkinkankah ketika melihat Telegram?
Kenapa? Sambil ngeliat Telegram? Sambil melihat Telegram, Orang. ngomongin kan bisa? Bisa. Oke, baik. Saya akan berawal dari satu proses perekaman ya. Oke, ini akan saya bagikan beberapa tutorial ya. Bentar. Dari mulai perekaman. Enggak. Betul-betul perekaman aja dulu. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya. Baik, ini. Saat Bapak Ibu menggunakan laptop, tapi kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini nanti planningnya menggunakan apa? Mau laptop atau mau handphone atau apa? Oh, saya handphone, Pak. Dulu. Handphone aja ya, oke. Tapi nggak apa-apa lah. Ini video satu adalah bikin video melalui rekam layar dengan Bandicam kalau Bapak Ibu menggunakan laptop. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu jika menggunakan HP atau tablet, kira-kira di tablet atau handphone Bapak Ibu ada nggak fitur bawaan perekaman? Recording layar, record screen record, screen recording. Ada ya? Ya. Nah, itu silakan digunakan. Tapi kalau misalkan laptop, menggunakan Bandicam bisa. Walaupun sebenarnya ada bawaannya juga, tetapi Bandicam saja. Rekomendasi dari saya. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita menuju ke proses editing. Oke, proses editing, silahkan Bapak Ibu. Oke, kiriman saya yang ada di Telegram sudah nyampe ya Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke. Itu kalau Bapak Ibu menggunakan laptop. Oh, ini kalau pakai laptop. Ya, pakai laptop dulu bentar. Kemudian mana lagi nih? Kalau misalkan Bapak Ibu masih tetap ingin menggunakan laptop, jadi saya supaya tiga device-nya ada ya. Bapak Ibu bisa juga menggunakan fasilitas PowerPoint. Ini saya jadikan video kedua. Slideshow. Lalu menu insert. Saya akan jadikan video ketiga. Silakan nanti bisa disimak ya, bisa disimak saat ada waktu luangnya. Itu laptop. Oke, kemudian kita menuju ke proses editing. Kalau HP dan tablet saya anggap sama ya, karena kan di semuanya ada Play Store-nya, ada App Store-nya, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Oke. Sekarang kita menuju ke proses editing. Oke, tadi di mana nih? Di proses editingnya mana tadi? Nah, ini. Install aplikasi ganti background video menjadi green screen. Ada namanya aplikasi apa? Silahkan dilihat. Nanti ini saya jadiin video keempat. Ingin ganti background video jadi green screen, pakai aplikasi ini. Silahkan dilihat. Oke. Untuk cara menggunakannya bagaimana? Saya akan mengopi lagi. Ya, ini saya sambil pegang HP ya, sambil pegang HP, sambil nulis di sini. Di Telegram. Cara gantinya bagaimana? Di sini sudah ada. Ya.
Oke, sudah dilihat oleh Ibu Magdaleni, Ibu Sri, Ibu Yuli, ya, Ibu Vina. Itu ganti background, video jadi green screen. Oke, jadi sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Untuk yang pertama, poin pertama ini. Kemudian poin kedua bagaimana? Ya. Poin kedua, install aplikasi editing video full version KineMaster yang kalau gratis memang tidak full version ya, ada apa-apanya. Kita supaya full version bagaimana? Oke, ini caranya. Sebelumnya akan saya share aplikasinya. Ini dia. Oke, sudah masuk belum aplikasinya? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Itu dia. Apa itu? Itu bacanya apa? KineMaster Diamond ya. KineMaster Diamond. Nah, itu ada seratusan MB. Lalu cara nginstalnya bagaimana? Karena berbeda Ibu cara nginstalnya. Kalau Bapak Ibu download di Play Store atau App Store kan tinggal pencet install gitu kan Bapak Ibu ya. Langsung logonya akan ada di layar HP. Nah, caranya gimana? Sudah saya bagikan tutorialnya. Ini saya akan menulis sebagai video ke-6. Oke, cara install KineMaster yang full version. Oke, Ibu Vina, silakan diikutin. Itu jawaban dari apa ya tadi yang Ibu Vina sampaikan. Oke, siap Pak. Oke. Nah, lalu setelah poin 2, poin 3. Cara mengganti background video menjadi green screen ya. Ya tadi sudah ya. Apalagi? Nah ini poin keempat sekarang berarti. Poin keempat. Poin keempatnya mana nih? Sebentar Bapak Ibu. Saya mencoba untuk merunutkan supaya dari mulai proses perekaman, lalu editing, finishing, publishing. Setelah Bapak Ibu menginstal KineMaster ya, silahkan langsung saja Bapak Ibu melihat video ke-7. Ini adalah cara jago. Ini adalah video dasar menjadi bisa jago ya, bisa apa ya, jago lah, jago KineMaster dalam 20 menitan. Oke. Oke, video ke-7 apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah. Pak. Sudah. Video ke-7. Itu kalau pakai handphone Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan bagikan juga ya tutorial-tutorial yang ketika Bapak Ibu menggunakan tablet atau menggunakan laptop itu pakai apa? Oke, nanti akan saya bagikan sesuai dengan waktunya ya, waktunya. Oke. Sambil berjalan ya, silakan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak, kalau untuk sarannya lebih baik itu menggunakan laptop atau pakai HP ya? Lebih yang efektifnya yang mana gitu? Oke.
Kalau saya boleh menjawab, ya, tidak ada kata-kata lebih efektif yang mana. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi kita, Bapak Ibu sekalian. Sehingga pelatihan ini, ya, saya tidak ingin menafikan harus pakai handphone, jangan pakai laptop, itu tidak. Harus pakai tablet, jangan pakai handphone, itu tidak. Tetapi silakan Bapak Ibu berkreasi sesuai dengan imajinasi, kreativitas Bapak Ibu. Kalau misalkan Ibu ingin pakai laptop, ya, insya Allah nanti akan saya share cara membuat video pakai laptop. Kalau misalkan Ibu ingin pakai handphone, insya Allah nanti akan saya share cara menggunakan pakai handphone dan tablet. Kebetulan Alhamdulillah di 3 device itu sudah pernah saya coba semua. Tetapi kalau misalkan lebih baik mana, ya lagi-lagi sulit menjawabnya. Karena apa? Karena sesuai kebutuhan gitu. Oke, tapi supaya Bapak Ibu juga tidak bingung ya, ya saya bisa mengatakan bisa kombinasi. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan presentasi, ya otomatis Ibu pakainya laptop, itu lebih efektif. Kenapa? Kalau pakai handphone terlalu kecil gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, apa maksud saya gitu. Ya Pak. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya sebatas ngedit saja nih, ya Ibu bisa pakai handphone. Kenapa? Kalau pakai laptop, Bapak Ibu harus ada di satu tempat dan duduk, nggak bisa kemana-mana. Kalau pakai handphone, kalau ada waktu sedikit, sambil misalkan main-main sama putri kita, gitu, nonton film misalkan, kita bisa ngedit-ngedit pakai handphone. Akan butuh tampilan lebih gede, tapi nggak terlalu besar banget dan masih tetap bisa mobile, ya pakai tablet. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa itu ya tangkap ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ya Pak, cukup Pak. Ya, Alhamdulillah. Jadi, untuk tutorial-tutorial selanjutnya akan saya share sambil jalan. Sembari Bapak Ibu mempelajarinya dan silakan Bapak Ibu membuat satu karya. Saya tidak memberikan syarat harus pakai handphone, harus pakai tablet, harus pakai laptop. Silakan Bapak Ibu kombinasikan saja. Atau misalkan kalau cukup pakai handphone, ya handphone saja. Nanti akan saya bagikan. Kalau pakai laptop, aplikasinya apa? Kalau pakai handphone, aplikasinya apa? Kalau pakai tablet, aplikasinya apa? Dan cara pembuatannya bagaimana? Nanti akan saya share di grup Telegram. Seperti itu. Harapannya nanti tanggal 6, ya, harapannya Bapak Ibu sudah mengirimkan satu karya di grup Telegram tersebut. Seperti itu. Nanti akan saya share isian data sertifikat supaya nanti saya bisa memberikan sertifikat pelatihan tingkat nasional ini kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Baik. Oke. Saya akan mencoba itu ya. Aduh. Kok di
Saya baru nge-screen nih, nge-screen. Oke. Kemudian saya akan mematikan ininya ya, stop presentasinya. Baik, kita foto bareng Bapak Ibu ya. Tadi ada yang masuk lalu keluar lagi, foto bareng. 1, 2, 3. Oke. Di grup Telegram. Baik. Oke. Nah. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk penugasannya apa? Ya silakan Bapak Ibu bikin videonya. Nanti dikirimkan ke saya bagaimana formatnya dan sebagainya, nanti akan saya sampaikan di grup Telegram. Sekali lagi, apakah ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian? Belum ya. Mungkin nanti lebih pada praktek nih, pada waktu praktek mungkin akan banyak ya. Baik, siap. Nanti silakan disampaikan saja di grup Telegram. Baik, Ibu Vina, Ibu Yuli, Ibu Mahdaleni, Ibu Sri, tadi ada Ibu Anik ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Ibu Aditya Nila, Ibu Zubaidah Siregar, Pak Isa, Pak Gofur, Ibu Titi, Ibu Ani. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bisa hadir, jangan khawatir. Tadi saya sudah membuat rekamannya dari awal dan beberapa tanya jawab ya, yang sudah kita lalui di siang hari ini. Maka dari itu, kepada semuanya ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti pelatihan ini ya, pelatihan tingkat nasional ini. Harapan saya adalah ilmu yang saya bagikan walaupun itu sedikit bisa bermanfaat, bisa memberikan insight baru bagi Bapak Ibu semuanya untuk tetap berkarya ya, membuat inovasi, kreativitas khususnya supaya anak didik kita menjadi generasi yang cerdas dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya ya, dari mulai awal penyebaran informasi, lalu pelaksanaan, dan nanti ketika proses diskusi praktek-praktek nanti hingga akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya. Maka dari itu saya cukupkan ya Bapak Ibu untuk meeting online ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat beraktivitas kembali dan selamat berkreasi. Jangan lupa tetap lihat grup Telegramnya. Di situ nanti akan saya bagikan tutorial-tutorial selanjutnya dan kita diskusi di situ juga. Oke, bye-bye. Okay. Yeah. Good luck semuanya. Yeah. See you next time. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Ibu Vina. Semuanya, semoga kita bisa bertemu, insya Allah.